Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kutipan Injil ini menceritakan peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid yang berkumpul di sebuah rumah, dan dia menampakkan kepada mereka bekas-bekas luka di tangan dan di lambungnya. Pada saat itu Thomas, salah satu murid Yesus, tidak ada. Dia baru jumpa Yesus pada pertemuan yang kedua. Kata-kata Thomas ini menjadi sangat terkenal karena kata-kata itu merupakan ungkapan kepercayaan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita juga selalu mengungkapkan kepercayaan itu. Ketika merenungkan kutipan ini, saya teringat ketika membaca satu buku yang berjudul Indigo Stories. Buku ini diceritakan atau ditulis oleh seorang yang mempunyai kelebihan dapat berkomunikasi dengan roh halus dan juga dapat melihat kehadiran mereka. Kadang-kadang saya juga takut ketika membayangkan apa yang dia ceritakan. Jangan-jangan ada roh di samping saya. Namun yang menarik bagi saya ketika membaca buku itu adalah ternyata roh-roh yang menampakkan diri kepada orang ini menunjukkan kepadanya situasi terakhir ketika dia mati atau ketika mereka meninggal dunia. Misalnya, ada seorang anak muda yang meninggal dunia dengan gantung diri. Maka ketika dia menampakkan atau roh itu menampakkan diri kepada anak ini, di leher roh halus itu ada bekas tali. Kalau roh itu meninggalnya karena ditembak, ada bekas peluru dan juga darah yang mengalir di sana. Kalau orangnya meninggal karena kecelakaan, maka luka-luka kecelakaan itu juga dia tampakkan. Nah, ketika saya membaca kutipan Injil hari ini, saya kok seperti menemukan sebuah kemiripan saat Yesus mendatangi para murid yang sedang mengunci diri di dalam sebuah rumah. Dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kemudian dia menunjukkan bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Pada saat itu, para murid baru saja syok akibat kematian sang guru yang sangat mereka cintai dan hormati. Murid-murid Yesus ini sebagian besar berasal dari Galilea, di wilayah utara. Sedangkan kejadian Yesus wafat, Yesus disalibkan itu di Yerusalem, di selatan. Mereka nampaknya belum pulang ke Galilea, dan mereka mungkin menginap di salah satu rumah di mana ada saat-saat tertentu mereka berkumpul, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang guru mereka yang telah meninggal dengan tragis
Dan kemudian ada kisah mengenai kebangkitan. Pasti suasana mereka adalah suasana yang sangat menakutkan. Yang pertama, mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Jangan-jangan mereka akan diserang atau diusir atau dianiaya. Maka mereka mengunci diri di dalam rumah itu. Yang lainnya adalah mereka juga bingung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah Yesus guru mereka wafat. Setelah hari ketiga, Yesus bangkit. Mereka tidak menemukan jenazahnya dalam kubur. Wanita-wanita Maria Magdalena bercerita dengan penuh semangat bagaimana Yesus bangkit. Namun juga kita ingat di situ ada Petrus yang pernah berkhianat. Pasti Petrus juga mengalami kegalauan tersendiri. Ada di tengah murid-murid yang lain, tapi dia merasa juga bersalah, merasa juga berdosa, tapi dia tetap ada di situ. Dalam situasi seperti itulah Yesus kemudian datang dan bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus tidak datang untuk menakut-nakuti seperti pengalaman anak indigo. Dia seringkali kalau berjumpa dengan hantu itu ingin menakut-nakuti. Tapi ternyata anak indigo ini tidak takut, malah kemudian diajak berdialog. Yesus datang ke tengah para murid bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi peneguhan, damai sejahtera bagi kamu. Para murid pasti mengalami sukacita, pasti mengalami kegembiraan. Mereka yang merasa seperti anak ayam kehilangan induknya, dengan kehadiran Yesus di tengah mereka, mereka menemukan perlindungan. Mereka menemukan jawaban atas berbagai macam peristiwa yang membingungkan mereka di Yerusalem. Thomas menjadi sebetulnya salah satu wakil dari kita semua, dan mungkin juga dari murid-murid yang secara lantang mengatakan, "Sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas luka itu, memasukkan jariku ke dalam tangannya, aku tidak akan percaya." Pada berikutnya, Yesus datang lagi dan Thomas ada di situ. Thomas kemudian berlutut di depan Yesus. "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, "Karena melihat aku Thomas, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalimat Yesus yang kedua ini nampaknya juga ditujukan kepada kita semua. Kita menjadi percaya bukan karena melihat. Kita menjadi percaya karena kesaksian orang-orang yang mengenal Yesus. Orang-orang yang berjumpa Yesus. Orang-orang yang merasakan kehadiran Yesus. Kita bukan percaya karena melihat. Kita percaya karena mendengar. Meskipun demikian, banyak dari kita yang setelah mendengar tentang Yesus, kita diubah olehnya, kita diperbaharui olehnya. Banyak di antara kita
mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh karena perjumpaan secara rohani dengan Yesus. Yesus tidak menampakkan diri kepada kita, tetapi Yesus membawa damai sejahtera kepada hidup kita. Kalau kita jujur, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam mengenal Yesus, merenungkan hidup Yesus, mempraktekkan ajaran Yesus, saya yakin banyak dari kita mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami kemerdekaan. Karena Yesus datang bukan untuk menakut-nakuti kita. Yesus datang untuk menuntun kita sampai kepada keselamatan, kehidupan kekal. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Anda sekalian yang telah menjadi percaya dan telah mengalami damai sejahtera itu, janganlah kiranya itu hanya dipakai dan dimiliki untuk diri sendiri. Anda sekarang mendapatkan tugas perutusan, seperti Yesus mengutus para muridnya untuk terjun ke dunia menjadi saksi cinta kasih-Nya. Yesus mengutus para murid mewartakan pengampunan dosa, karena dengan pengampunan dosa itu orang dimerdekakan, orang mengalami damai sejahtera. Saya ucapkan selamat kepada Anda sekalian yang telah menemukan Kristus dan menjadi sumber damai sejahtera. Sekarang Anda diutus untuk menjadi pewarta kabar gembira ini. Semoga semakin banyak orang mengalami damai sejahtera Kristus. Untuk Anda sekalian, semoga diberkati Tuhan dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.